Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang hari ini diwakili oleh Wakasek Kurikulum. Yang kebetulan Bapak Kepala Sekolah lagi sakit, jadi sekalian kita doanya untuk beliau supaya cepat sehat kembali dan bisa berkumpul bersama dengan kita. Bapak Ibu guru yang saya hormati juga, ya terima kasih pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Mungkin di sini ya saya akan memaparkan di mana di sini merupakan salah satu tugas saya ya di pendidikan guru penggerak ya. Pendidikan guru penggerak, di mana di situ tugasnya itu harus mendesiminasikan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini merupakan salah satu tugas saya ya di pendidikan guru penggerak angkatan 9 ya. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu Bapak, karena waktunya sudah mulai siang, kita mulai lagi acaranya. Coba biar lebih semangat lagi. Masih ingat jargonnya SMPN 1 Cikakak? Akbar. SMPN 1 Cikakak? Akbar. SMPN 1 Cikakak? Akbar. Terima kasih. Tepuk tangannya untuk kita semuanya. Di sini yang akan saya paparkan tentang budaya positif di lingkungan SMPN 1 Cikakak. Menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kalau bicara tentang budaya positif, apa yang ada di benak Ibu Bapak atau yang terbesit di pemikiran Ibu Bapak, apa itu budaya positif? Mungkin ada yang mempunyai pendapatnya tentang budaya positif? Mangga? Kebiasaan yang baik. Pembiasaan yang baik. Terus ada lagi? Ya. Ada lagi sebelah sini, apa itu yang disebut dengan budaya positif? Memberikan contoh perilaku kepada siswa. Memberikan contoh perilaku yang baik terhadap siswa. Ada lagi yang lainnya? Tentang budaya positif? Nah, itu semuanya betul ya. Pembiasaan yang baik yang bisa kita laksanakan dan menjadikan pembiasaan yang bisa dilakukan oleh peserta didik. Selain peserta didik, kita juga sebagai warga sekolah semuanya ya. Kemudian, kenapa budaya positif ini harus diterapkan di sekolah? Penting tidak budaya positif ini kita terapkan di sekolah? Penting, karena salah satunya itu adalah untuk menumbuhkan motivasi pada diri anak tersebut. Menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Berarti intrinsiknya di sini berarti dalam diri anak tersebut. Nah, tadi itu kan bilang budaya positif itu tidak berlaku untuk peserta didik saja, tapi ini berlaku untuk semua warga sekolah, ya. Kemudian tujuan dari budaya positif itu kan kita ingin menciptakan peserta didik yang memiliki karakter yang sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Mungkin tak ada ya pemaparannya profil pelajar Pancasila itu seperti apa saja yang sudah kita ketahui sebelumnya. Kemudian di sini konsep inti budaya positifnya. Di sini konsep inti budaya positif itu apa saja? Di sini ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin di sini akan saya paparkan satu persatu, ya. Paradigma.
Yang pertama, konsep inti budaya positif. Ada yang disebut dengan paradigma perubahan pembelajaran. Ya, dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti apa sih? Mungkin di sini kita sering dengar ya, pembelajaran secara berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi itu yang seperti apa? Nah, mungkin kita sudah tahu ya, pembelajaran itu kan ada konsep pembelajaran itu ada yang berpusat pada guru, ada juga yang berpusat pada siswa. Betul tidak Ibu Bapak? Coba ada yang bisa berpendapat apa itu pembelajaran secara yang berpusat pada siswa atau pembelajaran yang berpusat pada guru? Boleh kita berbagi yang mau berpendapat tentang pembelajaran yang berpusat pada guru itu yang seperti apa? Pembelajaran yang berpusat pada siswa yang seperti apa? Boleh? Boleh siapa saja? Pada guru yang berkuasa itu gimana? Berpusat pada guru yang mendominasi. Oke, guru yang menguasai kelas ya. Jadi guru yang mempunyai peranan besar terhadap pembelajaran anak didik kita. Kalau pembelajaran secara yang berpusat kepada siswa yang aktif. Siswa yang aktif. Nah, sebetulnya secara idealnya kita kan sekarang sudah menggunakan kurikulum merdeka ya, di mana di situ siswa itu betul-betul dijadikan kita ini sebagai penuntun saja ya. Siswa yang benar-benar peranannya itu di kelas luar biasa. Jadi kita di sini hanya menuntun, hanya memfasilitasi saja, ya. Jadi konsep dulu tentang pembelajaran yang berpusat pada guru itu, di mana guru itu hanya memberikan materi, kemudian bertransfer ilmu saja tanpa lihat apa sih kebutuhan anak itu, ya. Betul tidak Ibu Bapak? Nah ini ada sekarang itu pembelajaran berpusat pada siswa, ya, dimana kita memperlakukan siswa itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Kita tidak bisa memaksakan siswa harus bisa ini, harus bisa itu, tidak, ya, karena kita lihat lagi background dari apa yang siswa butuhkan. Bisa ya, Bapak Ibu guru kita terapkan di sekolah atau di kelas kita masing-masing, ya. Kemudian yang dimaksud dengan mana masih pembelajaran diferensiasi. Ya, itu. Nah, konsep dari pembelajaran berdiferensiasi itu ke belakang. Ke belakang aja. Nah, itu. Konsepnya itu sesuai dengan filosofi KHD atau filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara ya, untuk pembelajaran berdiferensiasi itu, di mana guru sebagai penuntun, guru hanya memfasilitasi saja, dan kita bisa memperlakukan anak itu dengan kebutuhan yang anak inginkan. Kita tidak bisa memaksakan apa yang kita inginkan, ya. Jadi itu betul-betul berpusat pada siswa. Kemudian yang kedua, lihat di sini pembelajaran dengan paradigma baru itu kan tujuannya itu ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa saja sih profil pelajar Pancasila? Mungkin Ibu Bapak sudah tahu apa saja. Di sini ada beberapa ya. Ada berapa itu profil pelajar Pancasila? Ada 6 ya. Terlihat ya semuanya ya. Oke, bernalar kritis, kemudian mandiri, bergotong royong, kebinekaan, ya. Itu profil pelajar Pancasila. Yang kedua, miskonsepsi. Yang kedua, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, apaan sih miskonsepsi tentang teori kontrol ini? Nah, di sini guru punya ilusi kalau siswa itu pemahaman. Jadi siswa diperlakukan gimana kita, padahal itu salah, itu hanya ilusi guru saja. Padahal kita tidak bisa mengontrol siswa dengan maksimal, kita tidak bisa memantau siswa dengan kapan saja, tidak bisa. Ya, contohnya di sini ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat.
Nah, misalkan ada aturan, misalkan di sekolah harus mengikuti kegiatan. Karena anak itu harus ikut, dengan caranya misalkan guru membujuk anak tersebut, ya, dengan berbagai cara supaya anak itu mengikuti kegiatannya. Tapi kita tahu tidak, setelah itu bisa terkontrol tidak anak itu maunya itu muncul dari dirinya sendiri atau karena bujukan dari kita saja? Kita kan tidak tahu, ya. Jadi mungkin di sini dengan miskonsepsi ini ilusi kita itu tidak betul, ya. Karena semua siswa juga memiliki keinginan dan kebutuhan yang berbeda, ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter peserta didik. Nah, biasanya anak karena takut, ya bu, tapi kita nggak tahu kan, selanjutnya anak itu tetap mengikuti kita tidak. Kita tidak bisa memantau setiap saat. Tapi kalau misalkan ada motivasi intrinsiknya dari diri siswa tersebut, itu menjadi sesuatu yang emang dia lakukan sendiri dengan kesadaran sendiri tanpa ada bujukan atau tanpa ada paksaan dari guru atau yang lainnya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, guru termasuk orang dewasa kan? Karena usianya itu kan otomatis lebih dewasa dari siswa-siswa kita, ya. Kita merasa kita lebih dewasa sehingga kita mempunyai hak untuk mengatur siswa kita. Padahal kita tidak harus seperti itu, karena siswa juga memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda. Dan walaupun siswa maunya itu karena kesadaran sendiri atau bukan. Kalau kesadarannya sendiri berarti itu emang muncul motivasi dari dirinya sendiri, bukan motivasi dari luar atau motivasi ekstrinsiknya. Yang kita harapkan di sini munculnya motivasi dari dirinya sendiri tanpa paksaan dari faktor ekstrinsiknya atau faktor dari luar. Kemudian, nah di sini ada mengubah paradigma stimulus respon dan pendekatan teori kontrol, ya. Sini ada realitas stimulus responnya, kebutuhan siswa itu sama, betul tidak? Tidak kan? Nah, makanya dibantah oleh teori kontrol. Realitasnya kebutuhan siswa itu berbeda. Jadi kita jangan menyamakan siswa yang satu dengan siswa-siswa yang lainnya, karena kebutuhan mereka itu tidak sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, untuk teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contohnya misalkan anak ini memiliki cita-cita, saya ingin jadi ini, saya ingin jadi ini. Sama tidak? Tidak, ya. Berarti tidak bersama menurut teori kontrolnya. Kemudian stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita awalnya berpikirnya gitu, siswa itu sama sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi ternyata dengan teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia itu berbeda, ya. Kemudian nih model berpikir menang kalah. Biasanya kan kalau ada anak yang berantem, ya, menurut stimulus respon, ya, anak yang berantem berarti ada dua pihak kan. Kalau misalkan ini mungkin dengan Ibu BK, ya, lebih ininya, ya. Dimana di situ anak, kalau misalkan yang merasa menang, oh saya menang nih, tapi ke depannya ada perasaan yang gimana gitu dengan anak yang merasa kalah. Makanya di sini dengan teori kontrol itu nggak ada kalah menang, yang ada itu win-win solution, ya. Jadi nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Jadi semuanya merasa menang, ya. Berikutnya Pak. Nah, di sini tentang disiplin positif, ya, secara teorinya yang disebut dengan disiplin itu berasal dari kata disiplin. Nah, yang artinya belajar, ya. Kalau bicara disiplin di sekolah itu tentang apa? Tentang aturan, ya, tentang pelanggaran. Padahal di sini disiplin itu tentang belajar mengacu pada
pada diri, di mana di sini tujuannya itu supaya memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Ya. Nah, di sini disiplin positif itu cara penerapan bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Yang tadi itu kita menerapkan disiplin positif itu, yaitu tujuannya itu untuk menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Ya, jadi ada kesadaran sendiri dari anak itu, dari peserta didik ataupun dari warga sekolah semuanya. Kalau belum ada kesadaran dari dirinya sendiri atau sebagaimana aturan yang ada, tetap tadi itu ya dengan teori kontrolnya itu kita bisa lihat ya, mungkin dari anak mau itu karena dibunuh dulu tapi kita nggak tahu apa efek kedepannya, kemudian dengan anak pura-pura dikritik sama kita mengikuti, kita kan tidak bisa memantaunya seperti apa kedepannya ya. Kemudian di sini nih tujuannya untuk disiplin positif itu adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga perilaku mereka mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik sehingga ada perubahan perilaku lebih baik. Jadi tetap yang ditekankannya itu adanya perubahan dan memotivasi adanya motivasi intrinsik, menumbuhkan kemauan dari diri siswa itu sendiri atau dari warga sekolah yang lainnya. Nah, di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan, ya. Mungkin ini biasanya ntar akan diterapkan di keyakinan kelasnya, ya, atau istilah lain dari kesepakatan kelas yang akan dibuat oleh wali kelas atau guru dengan kelas yang bersangkutan. Ya. Nih, sekarang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa saja itu kebutuhan dasar manusia? Nah, kita lihat di sini. Lanjut aja. Lanjut. Nah, ini aja ya. 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, ini yang biasanya ya yang harus kita tahu. Kebutuhan dasar manusia itu termasuk kebutuhan peserta didik kita juga. Makanya kita kalau melihat dari kebutuhan dasar manusia, kita tidak bisa memaksakan peserta didik harus mengikuti apa yang kita inginkan. Ya. Nah, sekarang ada motivasi perilaku manusia yang tadi itu ya. Ada motivasi ekstrinsik. Nah, kalau motivasi ekstrinsik di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Berarti ini munculnya atau datangnya itu dari faktor luar, bukan muncul dari diri dia sendiri, dari peserta sendiri ya. Nah, kalau misalkan motivasi intrinsiknya itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai, berarti itu sudah ada munculnya motivasi intrinsik atau motivasi pada dirinya sendiri. Nah, di sini biasanya di aturan sekolah atau tata tertib sekolah itu kan ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, ada yang namanya restitusi. Apa saja sih perbedaannya? Ya, bisa dilihat ya. Kalau hukuman ini berupa hukuman bersifat satu arah. Maksudnya bersifat satu arah ini gimana? Berarti misalkan guru yang punya peranan ya. Kemudian konsekuensi. Nah, konsekuensi di sini sebenarnya aturannya itu sudah disepakati ya
sesuai peraturan. Tapi tetap anak dibuat tidak aman karena tetap merasa takut dengan sikap guru, ya. Kemudian restitusi di sini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, di mana di sini proses hukumnya kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Mungkin dari ketiga ini, menurut ibu bapak, mana yang lebih pas kita terapkan di sekolah? Hukumankah, konsekuensikah, atau restitusikah? Restitusi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ntar ada pemaparan dan contoh-contohnya ya. Kemudian, nah di sini kita juga akan mengenal 5 posisi kontrol guru. Nah, yang pertama, berarti guru itu punya kriteria, ya. Kriteria yang manakah yang harus kita terapkan pada diri kita sendiri dan pada lingkungan. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ada posisi sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau. Nah, yang kelima sebagai manajer. Posisi manakah yang harus diterapkan di sekolah dan menjadi budaya positif di lingkungan sekolah kita? Yang manakah ibu bapak guru? Nah, kita lihat dulu apa itu penghukum, pembuat merasa bersalah. Kita lihat ya. Nih, misalkan ada kasus, ya. Ini kasusnya sebetulnya kasus setiap minggunya ya. Kalau kita melaksanakan upacara bendera, pasti saja kita menemukan siswa yang atributnya tidak lengkap. Kita kategorikan dari 5 kontrol guru ini ya. Misalkan di sini siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kategori sebagai penghukum, perlakuannya ke anak. Misalkan kita bilangnya gini, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan tiang bendera, misalkan 1 jam. Nah, sambil menghormat. Dari itu posisi kontrolnya sebagai penghukum. Masih kan berlaku di sekolah kita seperti itu? Sini. Nah, iya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, seperti apakah dari kasus ini? Misalkan, berapa kali ibu harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Nah, sehingga anak terlihat diam. Tapi kita tahu nggak diamnya itu mengikuti kita atau gimana? Kita kan nggak tahu ya. Mungkin besok-besoknya lagi anak tetap akan melakukan hal yang sama. Kemudian posisi yang ketiga, posisi kita sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai terulang lagi ya. Nah, itu kan sebagai teman. Tadi ada kata-kata seperti bujukan dia. Tapi ini efeknya ke anak itu akan menimbulkan rasa anak itu tidak akan mengulangi hal yang sama atau tidak? Gimana menurut ibu bapak? Tergantung anaknya. Tergantung anaknya. Terus gimana? Tergantung kesalahannya. Tergantung kesalahannya. Oke. Oke. Kalau lanjut mana? Nah, yang keempat sebagai pemantau. Misalkan, ya dari kasus tadi itu sebagai pemantau, kita dianggap sebagai guru, tapi yang punya peranan 5 tadi ya. Kamu tahu kan, udah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, silakan beli atribut di koperasi, misalkan. Nah, itu sebagai pemantau. Ya. Kemudian yang terakhir sebagai manajer. Nah, di sini sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahannya? Coba dari kelima kontrol itu, yang idealnya diterapkan di sekolah kita yang mana? Nah, sebagai teman, manajer. Oke, lanjut lagi.
Nah ini kan tujuannya kita ingin menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Berarti apa yang berbau-bau pemaksaan mungkin ya, yang merugikan satu pihak itu siswanya saja, mungkin sedikit-sedikit akan kita rubah. Mungkin tidak mungkin langsung ya. Segala sesuatunya juga pasti perlu proses, dan prosesnya juga mungkin memerlukan waktu yang lumayan. Tapi walaupun sedikit ada perubahan. Seolah disiplin atau budaya positif di sekolah kita mudah-mudahan bisa kita terapkan, dan mudah-mudahan bisa kita laksanakan walaupun mungkin prosesnya akan memerlukan waktu karena perlu waktu yang lama juga ya. Lanjut. Nah di sini coba ibu bapak, kalau tadi kita sudah lihat kasusnya ya, ini ada beberapa pertanyaannya. Posisi kontrol apakah aku? Nah misalkan saya kecewa sekali dengan kamu. Nah kalau dengan ada kalimat seperti ini posisi kontrol kita itu sebagai apa? Merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Coba pandang, lihat jawabannya itu apa? Oke, ya. Membuat merasa bersalah, ya. Oke, berikutnya masih ada pertanyaan. Buat kopi ya Pak. Kamu tidak benar melakukannya. Nah, kata-kata itu apa itu? Kamu tidak benar melakukannya. Sebagai pendukung. Coba kita lihat. Sebagai pemantau, sebagai penghukum, sebagai manajer, atau sebagai teman kan? Sebagai saran, tidak bersaran. Kalau benar Saran. panjang Saran. Oke, jawabannya sebagai penghukum. Oke, pertanyaan berikutnya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, kita lihat jawabannya. Oke, ya, sebagai manajer. Berikutnya masih ada. Nah, ayolah lakukan demi ibu. Sebagai posisi kontrol kita sebagai teman. Ya, oke, berikutnya. Nah, masih ada. Kamu tidak mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ancaman. Apa? Ancaman. Hukuman, manajer, Rasa bersalah. pelaku merasa bersalah, teman atau manajer? Oke, kita lihat jawabannya. Pemantau, ya. Oke. Bisa pada dia. Oke, berarti di sini Bapak Ibu sudah sedikit ada pencerahannya tentang peran kita sebagai seorang guru, memiliki 5 kontrol ya sebagai guru. Yang tadi itu apa saja? Kontrol kita sebagai penghukum, pemantau, pembuat merasa bersalah, teman, dan manajer. Mungkin idealnya ini di sekolah kita untuk idealnya menerapkan posisi kontrol yang mana? Untuk manajer mungkin ya, sebagai manajer ya. Oke. Oke, sekarang kita akan memahami apa itu segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini memiliki beberapa tahapan ya Ibu Bapak ya. Sebetulnya semua guru juga bisa melaksanakan segitiga restitusi ini dengan tahapan-tahapannya akan kita jelaskan ya. Bisa memperlakukan semuanya tanpa kita langsung menghukum anak ya, tapi
kita bisa melihat masalah yang dilakukan anak itu seperti apa, sehingga kita tahu bagaimana mengatasinya dan apa solusinya. Ya. Nah, tahapan yang pertama dalam segi 3 restitusi, menstabilkan identitas. Nah, berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi di sini membuat kesalahan itu merupakan proses untuk pembelajaran. Ya, jadi dari setiap kesalahan kita bisa ada yang bisa kita ambil hikmahnya. Ya. Nah, contohnya misalkan di sini dalam beberapa kasus, kalau kita ingin memperlakukan anak dengan menggunakan segitiga restitusi, kalau misalkan anak punya masalah, kita melakukan tindakannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Itu yang pertama, menstabilkan identitas. Misalkan kita ajak anak di satu ruangan yang tertentu atau berdua, kita ajak ngobrol, kita tanyakan. Misalkan di sini kan langkah yang pertama itu menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan seperti itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dan permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Yaitu tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di mana di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi itu kan kita sudah mengenal kebutuhan dasar manusia, ya. Masih ingatnya ibu bapak kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Kebutuhan dasar manusia itu tadi apa saja? Ya. Nah, di sini misalkan kita menginterview anak yang melakukan kesalahan, ya. Misalkan dengan kata-kata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, itu mungkin beberapa kalimat yang akan kita lontarkan ketika kita akan bertanya kepada anak yang memiliki masalah. Berikutnya mana? Nih, yang terakhir, menanyakan keyakinan, ya. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Tadi itu ya, motivasi intrinsik itu motivasi yang timbul dari diri sendiri, bukan paksaan dari faktor ekstrinsiknya, ya. Misalnya di sini yang dilontarkan pertanyaannya sekarang, apakah keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu mungkin tahapan kalau kita lagi bertanya sama anak yang lagi bermasalah. Dengan tahapan yang ketiga dari segitiga restitusi, menanyakan keyakinan. Dan berikutnya, nah di sini contoh ya, contoh penerapan segitiga restitusi di kelas ataupun di lingkungan sekolah, ya. Nah, misalkan yang pertama, menstabilkan identitas. Sudah ya. Bisa dengar ya? Oke. Pilih keyakinan kelas apa yang sudah disepakati oleh warga kelasnya.
Kemudian langkah berikutnya, anak disuruh menuliskan apa saja yang akan dibuat di keyakinan kelasnya, ditulis di kertas ya. Kemudian semua atau seluruh siswa yang ada di kelas tersebut berpartisipasi semuanya ya, kemudian menyampaikan apa yang dia inginkan sehingga bisa disepakati bersama di kelasnya. Oke, nah di sini kita lihat respon muridnya. Nah, ya. Di luar melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati sebelumnya ya, karena kita sebelumnya mendiskusikan terlebih dahulu dengan peserta didik di setiap kelasnya untuk membuat keyakinan kelas yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh seluruh siswa. Nah, yang pertama untuk keyakinan kelas itu adanya pembentukan keyakinan kelas. Ya, lanjut. Nih ada penerapan. Lanjut. Ya. Nah, kita lihat ya langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas itu yang seperti apa. Kondisi mata kamu masih normal ya. Perut kamu juga udah mulai apa? Yang sarapan belum? Oke, hari ini Ibu akan mendiskusikan dengan kelas 7B tentang keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Itu tidak? Pernah dengar tidak? Nah, mungkin keyakinan kelas itu istilahnya mirip-mirip dengan peraturan kelas. Tahu peraturan kelas? Tahu. Udah dibikin keyakinan kelasnya? Udah dibikin belum? Belum. Oke, kita diskusikan peraturan atau bukan peraturan ya, keyakinan kelas apa saja yang akan kita sepakati di kelas 7B. Ingat, kalau keyakinan itu kenapa di istilahnya bukan peraturan tapi keyakinan? Ada yang tahu? Nah, kalau tidak tahu kenapa disebut keyakinan kelas, tujuannya supaya kalian meyakini apa yang sudah kalian sepakati bersama itu diyakini dengan betul-betul dari diri sendiri sehingga muncul rasa tanggung jawab, rasa saling menghargai atas sesama teman, dan yang nilainya positif. Jadi dari diri kalian sendiri, tidak ada paksaan dari luar atau dari ibu atau dari guru yang lain. Nah, keyakinan kelas ini akan kita diskusikan dan akan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Ya. Nah, Bu, kayak gimana keyakinan kelasnya kalau yang dibikin itu? Nah, gini. Kalau misalkan di kelas, biasanya sekarang lagi marak pembelian ya, saling mengolok-olokkan ya. Nah, sekarang di kelas kita sepakati, kita yakini kalau hal seperti itu baik tidak? Tidak. Baik tidak? Tidak. Jadi keyakinan kelasnya apa yang harus kita buat dengan kalimat yang bisa selalu kita ingat. Tapi ingat, jangan ada kata jangannya, jangan ada kata awasnya. Kita hindari
kalimat yang negatifnya. Kalau misalkan jangan saling membuli. Itu peraturan kan. Tapi dari keyakinan kelas kita hindari kalimat jangannya, kalimat negatifnya. Berarti kita ganti dengan apa ya? Contohnya saling menghargai sesama teman, saling menghormati sesama teman. Berarti tidak ada kalimat negatifnya, tidak di situ. Tidak ada ya. Kemudian contoh yang lainnya apa? Misalkan yang harus kita sepakati. Peduli lingkungan, peduli sesama temannya. Itu kan keyakinan yang harus diyakini di kelas kita. Kemudian apalagi misalkan kalau kata negatifnya jangan buang sampah pada tempat. Berarti kalau kita gunakan dengan menggunakan keyakinan kelas apa? Ganti kalimatnya. Buang sampah pada tempat. Bisa dipahami? Sekarang ibu akan membagikan tiap siswa satu. Silakan kamu tulis apa yang akan diyakini di kelas 7 ini. Ya, tulis sesuai apa yang ingin atau diyakini dan ntar kita tempel bersama-sama dan kita sepakati secara bersama-sama. Silakan ditulis.